Siapa yang masih ingat hadis keberapa terakhir? Betul-betul hafalannya kuat ini. Baik, kita selesai kemarin hadis yang ke-30 47. Baik. Ingat tentang apa hadis 47? Tentang perut. Masya Allah. Ini jadi ingat makan jadinya. Yaitu bejana yang paling buruk diisi adalah perut kita. Nah, maka mesti diisi dengan yang halal dan thayyib, diisi dengan yang sesuai, jangan sampai overload, yang terlebih banyak. Baik, sekarang masuk pada hadis yang ke-48. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-haditsu tsaminu Imam Ibn Rajab rahimahullah fi Takmilatul Khamsin, yaitu hadis yang ke-48 Takmilatul Khamsin yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab dalam Jami' Ulumi wal Hikam. Qala al-haditsu tsaminu wal arba'un, hadis yang ke-48. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Amr, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, yaitu salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat juniornya, tetapi di keilmuan di kalangan sahabat dianggap atau menyamai yang senior. Beliau jarak umurnya dengan ayahnya hanya 13 tahun. Berarti ayahnya Amr bin al-As nikah terlambat. Nikah cepat. Kalau anaknya jarak umur dengan anaknya hanya 13 tahun, berarti dia nikah umur minimal 12 tahun. Itu kalau terlambat dapat anak, kalau ada bisa sebelumnya. Tapi subhanallah, ayahnya jadi orang hebat, yaitu salah satu dari manusia super cerdas. 4 orang manusia super cerdas di era Islam di awal, salah satunya adalah Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Ada 4 orang yang setelah Nabi alaihi salatu wassalam dan al-khulafa ar-rasyidin. Ini orang ini dikenal dengan kelebihan masing-masing. Salah satunya adalah Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala, yang jago dalam bernegosiasi, punya keahlian negosiasi, hampir tidak pernah gagal dalam bernegosiasi, kecuali menghadapi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Kalah karena Ja'far lawannya, Ja'far bin Abi Thalib, dan dia dukung dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau antum punya Al-Qur'an, punya hadis Nabi, takkan pernah kalah dalam berdebat ilmiah, dalam bernegosiasi. Makanya sampaikan hujjah itu, maka orang-orang yang menyimpang itu harus mengakui, kecuali hanya yang seperti yang disebut dalam hadis ini nanti, dan jelas yang benar tapi tetap tidak mau mengikuti dan menerima. Taib, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4. Arba'un ini ma'dudnya dihazaf. Apa yang 4 itu? Arba'u khisalin, 4 sifat atau 4 tabiat, 4 akhlak buruk. Man kunna fihi kana munafiqan. Siapa yang ke-4 sifat itu ada pada dirinya, maka dia menjadi munafik. Dalam riwayat lain disebutkan munafiqan khalisan, munafik tulen, munafik original, asli. Siapa itu?
wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Siapa yang terdapat satu sifat dari antara sifat-sifat itu pada dirinya, berarti dia sudah memiliki satu sifat munafik. Sifat orang munafik. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan tabiat itu. Taib, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan. Kalau tidak, dia masih memiliki sifat munafik. Satu, iza haddatsa kadzab, bila berkata bohong, bila berbicara bohong. Wa iza wa'ada akhlaf, dan bila berjanji dia pungkiri. Wa iza khasama fajar, bila berdebat, bila berselisih paham, maka dia fajar, berbuat dosa atau durhaka. Naam. Wa iza wa ahada ghadar, dan bila membuat perjanjian, kesepakatan, dia berkhianat atau mengkhianati, membatalkan sepihak. Ada berapa? 6. 4. Iza haddatsa kadzab, bila bicara bohong. Wa iza wa'ada akhlaf, bila berjanji dia pungkiri. Wa iza khasama fajar, bila dia berdebat, berselisih paham, cenderung berbuat dosa, melampaui batas. Nah, tidak mau menerima kebenaran. Wa idza ahada ghadar, bila membuat perjanjian menipu atau berkhianat, mengkhianati perjanjian yang dibuat. Dalam hadis lain lagi, dalam sahihain juga, dalam as-sahihain, bahwa Nabi SAW menyebutkan ayat munafik itu, tanda munafik itu salas. Iza haddatsa kadzab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza tumina khana. Apabila diberi amanat berkhianat. Berarti zahirnya 5. Ini pokok pangkal dari segala sifat kemunafikan. Sifat munafik. Ma'asyul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan ini bukan hanya memberikan berita, tapi ada maksud yang harus dijadikan sebagai sebagai amalan yang harus kita hindari. Harus kita hindari. Sebab apa? Munafiqun, orang-orang munafik, tempatnya di kerak neraka. Orang munafik kejahatannya kejahatan luar biasa, sehingga Nabi pun harus dibuat siaga terus dengan gara-gara orang munafikin. Pengkhianatnya luar biasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka Nabi ingatkan, ini sifat-sifat ini sifat dasar orang munafik. Oleh sebab itu jangan kalian melakukannya. Sebab tidak ada munafik kecuali punya sifat ini. Semua orang munafik mesti punya sifat ini. Semuanya atau sebagiannya. Nanti kita lihat orang-orang munafikin itu, kita lihat. Mereka itu bila berbicara dusta. Nanti kita contohkan. Bila berjanji dipungkiri. Bila buat perjanjian dihanati. Bila diserahin amanah juga dikhianati. Dan bila berdebat, berselisih paham, dia akan berdosa. Dah jelas barangnya, dia tidak akan menerima. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Baik.
Apa itu nifaq? Munafik atau nifaq, kata kerjanya dari nifaq. Nifaq itu diambil dari ada namanya binatang namanya nafiqa, yaitu dia bersarangnya dalam tanah. Sarangnya dalam tanah. Dia punya 2 pintu. Jadi orang masuk di sini, ditunggulah sama yang lain di sini. Rupanya dia keluar di tempat lain. Itu asalnya munafik. Sehingga orang munafik juga punya sifat yang sama. Awak berjanji di situ, dia keluar di sana. Nah, jadi bermuka 2, bicara tidak jelas. Nah, diambil kata itu nas. Maka setiap orang yang menyembunyikan sesuatu, tidak menyebutkan sesuai dengan hakikat, seperti orang yang bersumpah menjual barangnya ada aib tetapi dia sembunyikan, maka disebut munafiq sil'atahu, yaitu dia menyembunyikan aib yang terdapat pada. Nah, orang munafik akan menampakkan sesuatu tidak sama dengan yang dia sembunyikan dalam hatinya. Otomatis siapa yang tidak sesuai batinnya dengan zahirnya mesti melakukan dosa yang 4 ini atau yang 5 ini. Sah? Bila bicara dia terpaksa berbohong. Berbohong. Sebab apa? Dia berada dalam kondisi lain yang diyakini, lain yang dikatakan. Bila dia berjanji, kita damai ya, tetapi dalam hatinya tidak mau damai. Demikian juga ketika dia beriman, kami beriman pada Nabi, tapi hatinya tidak beriman, mesti berbohong. Dan bila diserahin amanah, baik amanah negara maupun amanah apapun, dunia akhirat maupun agama, dia akan mengkhianati. Kalau amanahnya agama, dia khianati agama. Kalau amanahnya di negara, dia khianati negara. Nanti kalau amanahnya ini, nanti kita contohkan sesuai dengan waktu yang diberikan. Tinggal 15 menit. Baik. Saya berusaha berhemat. Tidak sampai ke qomat. Sampai qomat atau sampai azan saja? Oh, azan sambung lagi. Alhamdulillah. Untung ada waktu. Baik. Nah, kita bisa di rem togak pun tak apa-apa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat-sifat ini sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mendengar hadis ini dan ditambah dengan ayat-ayat yang bercerita tentang kaum munafikin, mereka ketakutan. Hasil langsung dari ketakutan itu membuat mereka bersih dari dosa-dosa ini. Makanya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak yang pertama dusta. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, "Laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditsa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, walakin laisa minna man yakdzib." Hadis di muqaddimah Sahih Muslim. Tidak seluruh kami mendengar hadis langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kan sahabat ada yang berdagang, ada yang musafir, ada yang beladang, ada yang sakit. Jadi tidak langsung semuanya diterima dari mulut Nabi. Dari mana keterima? Dari sahabat yang lain. Walakin ingat, walakin laisa minna man yakzib. Tetapi tak satu pun dari kita yang pandai berdusta. Tidak ada sahabat yang berdusta. Oleh sebab itu sepakatlah seluruh ulama Islam, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau Syiah kan tak dari Islam. Ya, Syiah tak dari Islam. Mereka menamakan diri Islam. Maksudnya Syiah sekarang. Syiah yang sekarang. Ini kan awalnya sejengkal. Yang namanya keluar dari Islam awalnya sejengkal, habis itu berkilo-kilometer. Nah, ibaratnya
dari sudut satu derajat, semakin ke depan semakin jauh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama sepakat sahabat adalah udul. Artinya tidak ada dusta di antara mereka. Maka sahabat riwayat tidak perlu ditanya seperti apa dia, karena sahabat tidak pandai berdusta. Apa sebab? Mereka sangat takut terlibat kemunafikan. Kalau saya nak nanya sekarang, siapa di antara tuan-tuan atau puan-puan yang tak pernah berdusta sama sekali? Ayo, ada yang berani? Hah? Kayaknya kalau ngaku dusta lagi. Kalau ngaku tak pernah berdusta jadi dusta lagi. Makanya untunglah hadis sudah dibukukan oleh Al-Bukhari, sudah dibukukan oleh Imam Muslim, dan dituliskan oleh Abu Dawud dengan sanad-sanadnya. Kalau sempat hari ini harus pakai sanad lagi, auzubillah, akan penuh dengan kadzabin dalam sanadnya. Jadi itulah untungnya, belum habis abad ketiga, hadis-hadis hampir semuanya sudah dicatatkan dengan sanad-sanadnya. Dah, alhamdulillah, aman kita. Sebab dari abad ketiga sampai sekarang sudah lebih banyak dusta yang dominan. Dia kalangan, jangan dulu orang-orang awam, di kalangan orang berilmu saja banyak yang tak segan berdusta. Apa sebab? Dia nak masukkan sesuatu dalam agama yang bukan bagian dari agama. Tentu orang tuntut, kalau dia bagian dari agama, mana ayatnya, mana hadisnya? Mana ayat, mana hadis? Ayat jelas tak bisa dipalsukan. Berarti apa yang dipalsukan? Hadis. Maka bertebaran pula hadis-hadis palsu. Siapa yang palsukan? Siapa yang palsukan? Orang pasar, orang kebun. Orang besar atau orang kebun? Orang-orang yang ceramah-ceramah kayak kita ini. Ada namanya Al-Qussas, yang ceramahnya aktif memproduksi cerita-cerita dongeng. Kan ada orang cerita dongeng, tidak pernah dengar. Ya, karangan. Bersepakat ahli surga dan neraka untuk bikin jembatan antara surga dan neraka. Kan orang senang dengar itu kan? Ya, ini cerita gaib nih. Ya, pas dibangun, yang ahli neraka dah sampai sesuai kontrak ke pertengahan. Ahli surga tak pernah juga, tak boleh bangunannya. Akhirnya protes ahli neraka. Mana kalian tidak ada ansur kerjanya? Gimana? Kami nak ngansur kontraktornya di sana, PPT apa? Apa nama mandornya di sana, semuanya di neraka. Ya akhi, orang senang dengarnya, tapi antum berita ini bukan berita mengarang-arang. Dari mana antum dapatkan? Dan memang manusia suka. Nah, yang cerita seperti ini, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, hari ini belum jadi hadis. Hari ini belum jadi hadis. Tapi kalau masih ada umur dunia umat Islam 2 abad lagi, besok jadi hadis. Itu yang terjadi. Hadis palsu itu ucapan orang-orang penceramah, bahkan para ulama ahli hikmah, lalu ditirukan oleh yang setelahnya, akhirnya pindah menjadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para pendongeng, para pengarang cerita, tolong berhati-hati. Karena masalah seperti ini bukan untuk dipergarakan bahasa kitanya, bukan untuk dicanda-canda. Nah, kan masa orang bercerita neraka. Kalau Ibnul Jauzi dulu ceramah tentang neraka, nangis orang 35.000 jemaah itu. Awak cerita tentang neraka, ya, terbahak-bahak orang selapangan. Memang beda as-salab dengan al-khalaf. Jelas ya? Apa yang jelas? Tidak ada dusta di kalangan sahabat. Apa sebab? Apa sebab? Ya Allah, belum masuk kaji ni, waktu nak habis ni. Sebab mereka takut kena penyakit munafik. Kalau antum takut, antum awas terus. Tapi kalau tidak takut, gimana kita nak awas? Seolah-olah kita aman saja. Ya, dengar ustaz ceramah, oh mantap. Apa sebab? Masya Allah, ahli neraka, kontraktor masuk neraka semua.
Awak memang lawan kontraktor semua sebab ya kan rusak jalan, ingat juga kontraktor kan? Iya enggak? Rusak gedung pemerintah, ingat juga kontraktor. Kurang WC di masjid kampus, ingat juga kontraktor. Masuk cerita kan? Sekarang belum jadi hadis. 200 tahun ke depan, mungkin tak urusan 50 tahun ke depan menjadi hadis rawahu Dasman. Oh, Dasman ya Allah musta'an. Makanya hal-hal seperti ini dianggap hal biasa di kalangan kita. Kalau di zaman sahabat enggak. Mereka takut mengada-ngada dalam agama sehingga tidak perlu dusta. Tapi kalau kita enggak, mengada-ngada itu ada yang terpuji. Itu masalahnya. Membuat sesuatu yang baru dalam agama dianggap prestasi. Apa sebab Nabi dulu belum selesai menyampaikan misi, sehingga ada lagi yang namanya yang baru-baru belum diajarkan Nabi, belum diamalkan sahabat, belum ada di masa Imam yang 4, tapi di masa kita menjadi bagian dari agama. Akhirnya terpaksalah mencari-cari dalil, tak ketemu, akhirnya membuat dalil. Maka tidak sedikit riwayat dinisbatkan ke ulama fulan dari Atha' bin Abi Rabah misalnya. Ditengok sanadnya tidak bersanad. Dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Antara penulis ini dengan Ali bin Thalib 385 tahun terputus sanadnya. Tapi mantap mengatakan ini kaedah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dusta. Dusta yang dipelihara. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Jelas? Ini panjang jadi tidak bisa cerita saya Allah musta'an. Nah, jadi Nabi sahabat itu selamat, satu selamat dari munafik karena mereka takut. Kita karena tidak takut, auzubillah. Maka saya tanya tadi, dimanapun saya tanya, setiap jemaah, mahasiswa, ngajar di kampus, di sekolah, di pesantren, saya tanya, bahkan anak-anak yang masih muda-muda, masih kecil-kecil, siapa di antara kalian yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Alhamdulillah sampai ini saya belum pernah mengeluarkan apa-apa untuk memberikan hadiah. Dan ini yang tidak ada di zaman sahabat itu. Sebab apa? Mereka selalu memeriksa dirinya, jangan sampai terjerumus ke sifat munafik. Nah, kaum muslimin dan muslimat, saya potong-potong jadinya ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya ke Huzaifah. Kenapa Huzaifah yang dia tanya? Rasul dah wafat dan Rasul pernah mendiktekan kepada Huzaifah ibn Yaman. Apa yang didiktekannya? Nama-nama orang munafik di Madinah. Nama-nama orang munafik di Madinah. Weh, masa ada orang munafik di Madinah? Rasulullah ada? Jangan heran. Ada yang sekarang Mekah ada munafik biasa. Di zaman Nabi ada munafik. Dan ingat, bila Islam kuat, munafik tak berani tampil. Tapi kalau Islam lemah, munafik banyak yang pegang corong. Nah, kira-kira hari ini di negeri ini, kalau lihat gelagatnya, Islam sedang kuat atau sedang lemah? Sedang kuat atau sedang lemah? Antum nuduh munafik nampaknya nih. Ya, kaum munafikin sering memegang corong untuk mendiskreditkan Islam. Nasallallahu alaihi afiyah. Ma'asyiral kiram. Tapi ingat, Islam tak akan pernah lemah. Umat Islamnya yang lemah. Dan andainya umat Islam lemah, kita jangan sampai lemah. Dan ingat, yang membuat Islam lemah ini adalah ini, sifat ini. Sebab sifat inilah yang membuat orang tidak istiqamah. Satu, berbicara dusta. Orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dulu di masa Nabi masih hidup, Al-Quran menceritakan, Al-Quran mengabadikan, dibaca sampai akhir zaman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengaku-ngaku sampai bersumpah, wallahi demi Allah kami beriman Allah dan hari akhirat, tapi mereka bukan beriman. Yukhadi'un Allah
Walladzina amanu, mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka sendiri yang tertipu. Masa Allah bisa ditipu? Orang beriman bisa ditipu? Orang beriman tidak mungkin ditipu. Tapi kalau orang yang Islam mungkin. Orang beriman dia tahu ciri-ciri indah. Antum kalau sudah ketemu walaupun ustaz tapi pembohong, angkat tangan aja lah. Maaf ustaz. Ustaz sudah biasa berbohong. Apa putih bohong? Ustaz ngarang cerita yang tak boleh dikarang-karang. Kalau sudah begitu tinggal aja. Apa sebab? Diumumkan ini terjadi di sini, ternyata bukti nggak ada. Bohong apa tidak? Bohong nggak? Ada yang mengatakan bahwa Masya Allah di Madinah, Masjid Nabawi, orang kebaktian Kristen di situ. Auzubillah. Pernah dengar? Hah? Kalau ada yang pernah dengar, tutup telinga. Jangankan kebaktian, Natal aja tidak ada peringatan di Arab Saudi. Ada lagi yang naik haji, keluar Nabi cium kakinya, lututnya. Pernah dengar? Awak setiap hari dekat situ bagaji hadis, tidak ada Nabi cium-cium lutut. Jidat pun tidak dicium Nabi, apalagi lutut. Bohong apa tidak? Iya bohong. Yang seperti ini untuk apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuma memang perlu ilmu untuk mendeteksi mana yang benar, mana yang salah tadi. Saya 15 tahun saya belajar di situ. Mohon maaf ya, saya gambarkan sekarang nih. Itu di situ kuburan Nabi sebelah dinding itu. Jelas? Kan hujratun Nabi di situ kan, hujrat Aisyah di situ. Pernah ke Mekah, Madinah? Ayolah ikut. Nanti lambat-lambat daftarlah cepat. Nah, saya duduk di sini. Syekh duduk sini ngajarkan hadis. Sunan Nasa'i sampai tamat. Tamat masuk Sunan Abi Daud baru pindah ke tempat yang lain. Kayak atau Syiah Syarqi yang sekarang tuh ada. Dulu sini. Ada situ kuburan Nabi, sini kita. Ini raudhah, namanya raudhah, disebut raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Anda ada pula Nabi doa keluar cium lutut awak. Andainya, ini berandai ini, saya nak jadi wali di depan tuan-tuan, kan mudah sekali saya klaim. Tiap hari saya setiap baca hadis, Nabi duduk di samping saya. Orang akan percaya aja. Apalagi saya pakai sorban unik pula, beda dengan sorban orang lain. Apa nanti sebut nama Nabi nangis-nangis saya. Air mata. Nah, Allah musta'an. Memang. Nah, ini adalah kedustaan yang nyata. Sama orang yang memfitnah. Kalau mengaji tauhid ala orang Wahabi katanya, mereka nyebutnya Wahabi. Kami tidak pernah belajar Wahabi. Tidak ada materi namanya kewahabian, tidak ada. Yang ada adalah belajar Islam, Al-Quran, As-Sunnah, mengikuti pemahaman sahabat, dan melalui 4 mazhab atau lebih. Semua mazhab dipelajari. Lalu antara mazhab ada khilaf, mana yang dikuatkan, mana Al-Quran dan hadisnya, mana yang didukung oleh dalil yang lebih kuat. Itu yang dia pelajari. Saya belajar itu seperti itu jadi zombie katanya. Tahu tuh zombie? Tahu zombie? Hah? Zombie apa? Mayat berjalan. Yang suka menghisap darah orang. Subhanallah. Terus dia pergi umroh ke sana. Hampir sering di umroh tapi tidak pernah ketakutan. Jelas tidak bohongnya? Jelas bohongnya. Yang seperti ini banyak juga yang membela. Kita bukan menuduh lagi, nyata. Kecuali dia mencabut pernyataannya tadi, bahwa belajar tauhid justru membuat hati kita lunak, justru membuat perasaan kita enak, justru membuat pergaulan kita nyaman. Lihatlah, antum lihat sendirilah. Ada yang haji tahun ini? Baik. Tidak ada. Nah, gimana kesannya ketika haji? Orang sana banyak zombie ya? Yang umrah tidak ada televisi rumah tuan-tuan. Kayak saya aja, saya memang tidak ada televisi. Sana saya suka nonton. Masalahnya nanti kalau ada televisi habis nonton terus. Nah, makanya saya tidak buat televisi, karena penyakit dari sejak kecil dulu masuk nonton. Kalau nonton dulu film koboi, tahu koboi? Orang kuda, nah suka tuh tembak-tembak itu suka, atau film silat. Nah,
Akhirnya daripada terfitnah oleh itu, masuk waktu saya. Kita tutup dulu. Azan dulu, habis itu pamit. Sambung. Ayolah. Mohon maaf kaum muslimin. Silakan azan dulu. Osama, azan. Tidak. Sama ya. Iya. Azan. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Masyarul muslimin wa masyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang qamat kita lanjutkan. 3 menit lagi. Baik, enggak apa-apa. Jadi Abdullah bin Ubay di masa Nabi masih hidup, sebelum Nabi naik mimbar, dia bicara ngomong di sini. Ayuhan nas, wahai masyarakat semuanya, kaum muslimin. Hadza Rasulullah, ini adalah Rasulullah. Dalam hatinya ini musuh Allah, cuma yang ini Rasulullah. Allah yang hadiahkan untuk kalian. Masalah kedatangan Nabi bagi kita ini adalah suatu rahmat, suatu barakah dan sebagainya. Tapi kebenciannya pada Nabi memuncak sebenarnya. Tapi ini kamu pelasa. Unsuruh, bantu dia. Azimu, ta'zim dia, dan seterusnya. Tiap Jumat, sebelum Nabi naik mimbar, Nabi SAW bukan tidak tahu, karena Nabi sudah diberi tahu tadi. Huzaifah diberitahu oleh Nabi nama-nama orang munafik di Madinah. Cuma Nabi larang jangan disebarkan itu, sebab jadi fitnah nanti. So kalau tahu Umar nama-nama itu dicarinya, saya akan pegang leher orang munafik ini. Berapa kali Nabi minta izin, Umar minta izin pada Nabi untuk memegang leher orang yang berbuat dosa. Seperti Hatib Abi Balta'ah ketika membocorkan rahasia negara. Lalu kata Umar, da'ani adribuhu unuq hadzal munafiq. Umar langsung ini menuduh orang munafik karena dia mengkhianati negara. Tapi Nabi SAW jangan. Ada lagi yang minta jangan nanti sampai orang membuat fitnah bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Bayangkan, sebab mereka bergaul dengan Nabi SAW. Coba kalau dia pidato sebelum Hatib naik mimbar, duduknya sampai ke berapa? Sop keberapa? Jadi mungkin orang munafik duduk di sop pertama di masjid-masjid sekarang? Mungkin tak? Saya tak cari di sini yang salah paham maksudnya. Sebab di zaman Nabi saja dia bisa saja, Masya Allah, seperti dalam riwayat, wa in salla wa sam, sekalipun dia salat dan puasa, wa zakar wa da'a annahu muslim, wa za'ama annahu muslim, dan dia mengira saya muslim. Ini munafik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Taib. Ini waktu memang terbatas, itu masalahnya. Saya ingin tanpa batas, tapi apa boleh buat? Nanti kita sambung pertemuan selanjutnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah terjadi perang Uhud, ketika terjadi perang Uhud, apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay? Nah, ini belajar sirah lagi kita saya. Nah, belajar sirah. Nah, di perang Uhud sampai di Ajmatus Syaikhain, kalau sekarang disebut Hayl Mustarah, dia menarik sepertiga pasukan. Coba bayangkan, sepertiga dari 1000 berapa orang? 300 orang. Bisa dia tarik, memisahkan diri dari biasa Nabi SAW. Kenapa dia berani menarik? Karena dia hitung-hitung 1000 lawan 3000, mana yang benar? Mana yang menang? 3000. Dia sangat berharap pasukan 3000 Quraisy akan melumatkan pasukan 600 sekian yang tinggal tersisa. Maka mereka berani. Beraninya orang sekarang, orang-orang munafikin sekarang untuk menampakkan batang hidungnya, bicara menghina orang Islam dan kaum muslimin, syiar-syiar Islam, karena dia mengira bahwa mereka sudah berkuasa. Mereka sudah mengira Nabi akan habis, tamat selesai riwayat Islam. Maka mereka pun menampakkan diri. Jelas? Nah, di Jumat pertama setelah perang Uhud, siapa yang menang? Di perang Uhud siapa yang menang? Kaum muslimin. Yang menang kaum muslimin. Walaupun jatuh korban imbas. 70 kafir, 70 syuhada muslim. Mana yang menang? Kita atau mereka? Tidak tahu saya. Syuhada masuk surga, orang kafir masuk neraka. Menang atau kalah itu? Menang. Ihdal husnayain. Antum gitu aja ragu sih. Orang Islam mati syahid masuk surga, orang kafir mati bungkam masuk neraka. Berarti mana yang menang?
menang orang Islam. Yang kedua, target perang Uhud untuk menghancurkan Madinah tercapai itu tidak? Hah? La ilaha illallah. Madinah direbut orang kafir atau tetap di kawasan orang Islam? Tercapai tidak targetnya menghancurkan Madinah? Tidak tercapai. Berarti kalah apa menang? Kalah. Buktinya mereka pulang kembali ke Makkah. Nabi kembali menguasai Madinah. Jadi yang menang orang Islam atau orang kafir? Baik, itu ragu tuan-tuan, subhanallah. Baik, di Jumat pertama setelah perang Uhud, dia buat lagi nak pidato. Sahabat tak biarkan, ditarik sarungnya, ijlis, duduk. Kami sudah tahu siapa anda. Cerita selanjutnya pertemuan selanjutnya. Cerita selanjutnya pertemuan. Tidak rela nampaknya berpisah. Berat memang. Tapi apa boleh buat? Ya, berat memang. Kaum muslimin muslim. Ini sifat-sifat yang di sini. Nanti insya Allah kita ulang pertemuan selanjutnya lagi. Sifat-sifat di sini. Ini namanya nifaq amali. Yaitu nifaq yang sifatnya amalan. Nifaq yang sifatnya apa? Amalan. Siapa yang dusta tidak boleh dihukum kafir, munafik langsung, tidak. Siapa yang berkhianat tidak boleh dikafirkan langsung, jelas. Siapa yang melanggar perjanjian lalu jangan dituduh kafir, jelas. Siapa yang berjanji, mungkir janji, tidak boleh dituduh orang kafir. Cuman sifat ini sifat jelas. Jadi bukan salah paham nanti asal ada berdusta jadi orang munafik. Ini namanya munafik amaliyan. Pekerjaannya pekerjaan orang munafik. Sama. Sebagian umat Islam melakukan perbuatan la ilaha illallah, jahiliyah. Astagfirullahalazim. Ini yang bikin lama itu sebenarnya. Nah, perbuatan jahiliyah. Kalau jahiliyah orang Islam orang kafir. Tapi ini bukan mengkafirkan. Sebab Nabi tidak mengkafirkan ketika menyebut Abu Dzar, inna fika khaslatan minal jahiliyah. Kamu pusat sifat orang jahiliyah. Maksudnya ini harus ditinggalkan. Tidak boleh orang Islam buat kayak gini. Ini adalah pekerjaan orang jahiliyah. Jelas? Ya, karena Abu Dzar waktu itu memanggil Bilal, yabnas sauda, wahai anak wanita hitam. Kan mencemooh orang dengan ibunya, perbuatan jahiliyah. Lalu Nabi larang supaya dia tidak mau kembali melakukan itu, dibuatlah itu perbuatan jahiliyah. Jelas? Nah, disebutkan ini oleh Nabi sebagai tanda munafik supaya kita jangan melakukannya. Bukan berarti semua orang yang berdusta otomatis munafik. Tidak. Tergantung di keyakinannya. Ada nanti nifaq i'tiqadi. Ingatkan saya nanti pertemuan selanjutnya. Ya saya belum habis cerita. Oleh sebab itu ada yang bertanya. Sebab belum selesai. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu kembali. Semoga Allah jaga tuan-tuan dan puan-puan semua dalam iman Islam. Dan siapa yang tidak ketemu lagi selepas ini, mana tahu kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saling memaafkan kita. Yang salah sudah dimaafkan, yang benar-benar kita tumbuhkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang mengalir pahalanya setelah kita tiada. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.